Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila bihi sirajan munira. Amma ba'du, faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan terbaik bagi kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang menginginkan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, lalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, La yu'minu ahadukum, tidaklah seseorang disebut beriman hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku dijadikan sebagai manusia yang paling dia cintai, min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, lebih dicintai daripada orang tuanya maupun anak-anaknya, bahkan seluruh manusia. Maka sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim dzalika nasyahidina syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita kembali bertemu wajah silaturahim yang tali kasih di antara kita semua, sekaligus belajar bersama. Yang kita pelajari minggu pertama, pekan pertama adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, segala sesuatu berkenaan dengan baginda, sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Bertahap kita sudah pelajari kitabnya Imam At-Tirmidzi ini. Sumbernya berdasarkan riwayat-riwayat hadis, sebagiannya sahih, sebagiannya ada juga yang hasan maupun dhaif. Yang dhaif nanti dijelaskan setiap fasenya. Baik, poinnya adalah ini cara kita untuk semakin dekat dengan baginda Nabi, mengenal sosoknya Nabi SAW. Harapannya kemudian tumbuh cinta kita semakin dalam kepada baginda Nabi. Nabi katakan tadi, kita tidak disebut orang beriman sampai menjadikan baginda Nabi manusia yang paling Allah cintai di muka bumi. Semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang mencintai baginda Nabi SAW. Insya Allah berhak mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. La hadini aqlini tasadih ala hadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagian per bagian kita sudah pelajari tentang kitab urutan bab, tentang penulis, di mana beliau lahir, kemudian bagaimana bab yang pertamanya bentuk tubuhnya Rasulullah SAW, masih bentuk tubuh, kemudian panjang, cukup panjang. Nomor 2, bentuk khotamun nubuwah, yakni tanda kenabian, dibelihkannya baginda Nabi SAW. 2, ini gambarannya seperti ini, tentu tidak persis sama karena hadisnya menyatakan ditumbuhi bulu-bulu, tidak persis tauhid begini tulisannya. Lalu yang ketiga adalah tentang rambutnya Rasulullah SAW, bagaimana beliau bersisir, apakah beliau juga beruban dan seterusnya. Lalu ada ubannya Rasulullah, ini dia pembahasannya. Sudah kita pelajari bahwa Rasulullah itu sedikit ubannya. Di saat ajal beliau, di saat dimandikan, beliau ubannya katanya kurang dari 20 helai, saking sedikitnya. Kemudian ada semir rambutnya Rasulullah, ternyata Rasulullah pernah menyemir rambutnya, bahkan mengajarkan kita untuk berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi membiarkan putih rambut ubannya, ya, Nabi mengajarkan kita untuk menyemir rambut kita dengan warna selain hitam, merah atau oranye, kuning ke arahnya ke arah apa oranye itu Pak? Ya, kuning keemasan ke sana ya. Lalu beliau juga bercelak, ini dicontoh, Nabi menyatakan celak itu bisa menjaga kesehatan mata, kira-kira lebih sederhananya, menumbuhkan bulu-bulu mata yang melindungi mata.
Pakaian Rasulullah berikutnya seperti ini gambarannya. Kemudian khuf itu di dalamnya sepatu, di dalam sepatu. Kalau bahasa kita sekarang ada kasut gitu, atau apa namanya Pak? Kaos kaki, ya kaos kaki. Tapi kaos kaki yang terbuat dari kulit yang tidak tembus air, nah, itu khuf baru. Lalu sendalnya Nabi, berikutnya cincinnya Nabi. Ada dua cincinnya. Cincin yang pertama adalah cincin yang tadi warnanya hitam, itu adalah cincin apa namanya, pakai hari-hari, pakai batunya berasal dari Habasyah, dari Ethiopia, batu hitamnya dari Ethiopia. Kalau yang ini cincin peraknya Nabi, yang adalah stempel kenabian. Jadi kalau dalam tugas kedinasan negara begitu, kenegaraan, beliau menggunakan cincin itu sebagai stempel. Karenanya maka ada tulisannya Allah, Rasul, Muhammad. Allahnya di atas, Rasulnya di tengah, ya Muhammadnya di bawah gitu. Muhammad Rasulullah kalau dari kanan ke kiri. Baik, ini cincinnya Nabi. Nabi pakai cincin ya, tapi cincinnya cincin perak. Kalau emas nggak boleh. Ya Pak ya, emas hanya untuk perempuan. Berikutnya pedangnya Rasulullah seperti ini. Kepala pedangnya Rasul terbuat dari perak, ada sebagiannya. Lalu baju dan rompinya Nabi seperti ini. Ini sorbannya Rasulullah. Sekali lagi itu gambaran, bisa jadi duplikasi, bukan persis sama dengan yang baginda Nabi pakai. Sarungnya Rasulullah. Terus Rasulullah berjalan, bagaimana caranya? Beliau berjalan tegak seperti turun dari tangga, deg gitu. Kalau nengok apa namanya, ikut semua gitu ya. Lalu kain penyeka itu selampe, bahasa kita pakai sapu tangan ya Pak ya. Sekarang digantikan sama tisu. Berikutnya sikap duduknya Rasulullah, terakhir kemarin kita pelajari ada qurfasa, ada telentang dan ihtiba. Ini dia contoh Rasulullah duduk ya, namanya yang duduk bersila, kemudian duduk qurtufatu begitu. Qurfaso namanya. Nah, lalu duduk bertinggung apa? Seperti ini. Kemudian kalau ini duduk sholat ya, ada iftirosh, ada tawaruk. Ini tahiyat awal, yang terakhir ini tahiyat akhir. Kalau iftirosh menjadikan kaki kiri sebagai tumpuan atau telapak kiri sebagai tumpuan. Kalau tawaruk lengkap ke bawah gitu. Yang jarang kita pakai barangkali ini qurfaso dengan bertinggung gitu, bertinggung. Malah kalau yang begini kayaknya jarang ya Pak ya. Yang begini jongkok ya. Ini kalau kita nunggu oh ya, nunggu bus itu ya Pak. Iya oh gitu ya. Iya. Baik, kemarin kita diskusikan bersama, tentu duduk ini walaupun sunnah bukan berarti kemudian kita bisa pakai kapan saja gitu. Kalau di hadapan kepala negara, presiden duduknya begitu ya kan nggak sopan juga. Jadi lihat konteksnya ini. Bagaimana Nabi itu ketika menggunakan ini ketika santai, bukan dalam kondisi acara gitu kan, misalnya intikaf di masjid lama misalnya, punggungnya biar lurus gitu, dan seterusnya. Baik. Hari ini kita lanjutkan dengan ini, larangan bersandar sambil makan. Makan, bersandar, boleh nggak Pak? Bersandarnya leyeh-leyeh gitu. Pertama, hadisnya Nabi SAW, aku pernah melihat Rasulullah SAW duduk bersandar pada sebuah bantal di sebelah kirinya. Oleh Abbas bin Muhammad Ad-Dauri Al-Baghdadi, dari Ishaq bin Mansur dari Israel, dari Simak bin Harb yang bersumber dari Jabir bin Samurah. Sumber rawinya, riwayat awalnya adalah sahabat Jabir bin Samurah. Secara umum Nabi pernah bersandar. Ini tidak lihat konteksnya nih, apakah lagi makan atau lagi santai. Kalau bersandar lagi santai, no problem tentu. Ya setiap saat kita bisa bersandar kan. Mau duduk di meja, di kursi makan, di kursi tamu gitu, bersandar biasa ya. Nah orang Arab tuh biasa pakai bantal. Ya Pak, begitu kita masuk ruang tamunya orang Arab, duduknya bukan duduk begini kan. Tapi duduk sandarnya kayak lesehan gitu. Udah gitu di sampingnya ada bantal-bantal.
namariq masfufah gitu. Bahasa Al-Qur'annya namarik itu adalah numruqah, jama dari numruqah, bantal-bantal kecil gitu. Itu buat daya-daya, buat siku, tatakan gitu dan seterusnya. Oke. Ini kondisinya tidak dilihat apalagi makan atau tidak. Tapi Nabi memang pernah bersandar kalau konteksnya umum. Tapi ada larangan. Jangan bersandar sambil makan kecuali saat sakit. Rasulullah SAW bersabda, aku tak mau makan sambil bertelakan, sambil bersandar. Aku tak mau makan sambil bertelakan, sambil bersandar. Jadi kalau makan jangan bersandar leye-leye. Mungkin gimana sih ceritanya? Bukan bersandar dalam arti ke belakang ya Pak ya, duduk di meja makan gitu, bukan. Gitu. Kayak raja, maaf kalau raja gitu. Ya kan kalau bayangan kita kan seorang raja pembesar gitu biasa sambil ini disuapin anggurnya gitu, dikipasin gitu. Nabi nggak suka tuh yang begitu. Menunjukkan betapa beliau itu sederhana banget orangnya gitu, nggak mau yang gimana gitu ya, diagulkan begitu rupa gitu ya. Di dayang-dayang yang ngiterin segala macam makanan disuapin kayak gitu-gitu. No. Bersandarnya seperti itu yang dimaksud ya. Kalau duduk bersandar ke belakang sih enggak, itu malah lain. Tapi memang orang Arab duduknya beda sama kita. Tempat duduk tamunya maupun duduk makannya. Kalau makan gimana? Makannya ngeriung gitu, satu nampan 5 orang gitu kan. Ya gimana bersandar orang nggak ada kursinya kan gitu. Kira-kira ya. Baik, nah tapi ketika Nabi sakit, Nabi bisa bersandar. Dan misalnya di di rumah sakit kita masuk di ruang rawat inap misalnya gitu ya, sambil nyandar kemana kayak gitu misalnya. Karena memang posisi tegak nggak kuat misalnya, itu lain persoalan. Secara umum kalau makan jangan bersandar, tapi kalau dalam kondisi sakit gitu tentu sewajarnya kalau kemudian bersandar. Baik, itu juga yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutnya, nah berikutnya adalah saat sakit Rasulullah pernah dituntun bagaimana? Dituntun kalau kita sekarang pakai tongkat gitu, Nabi pernah dituntun pakai orang, jadi menggunakan tenaga orang. Sahabat di depannya pegang bahunya gitu, ngerayapnya begitu. Baik, ada saatnya beliau di saat menjelang ajalnya kepalanya luar biasa sakitnya, kepalanya pernah diikat saat sakit. Aku masuk ke rumah Rasulullah SAW. Siapa ini? Diwakilkan oleh Abdullah bin Abdurrahman dari Muhammad bin Al-Mubarak dari Atha bin Muslim Al-Kaffaf Al-Halabi dari Ja'far bin Furqan dari Atha bin Abi Rabbah bersumber dari Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas adalah sahabat yang masyhur. Ia adalah anak sulung Abbas radhiyallahu an, pamannya Rasulullah SAW. Di antara pamannya Rasul yang beriman kepada Rasulullah dan menjadi panglima perjuangan begitu adalah Abbas. Ada anak yang namanya Abdullah bin Abbas, yang lebih kita kenal adalah Abdullah bin Abbas alias Ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas itu paling banyak meriwayatkan hadis. Yang ada lagi saudaranya Abdullah bin Abbas namanya adalah Al-Fadl bin Abbas. Sumber sahabatnya dekat dengan Nabi karena putra pamannya, berarti adik sepupunya Nabi SAW. Cuma hanya saja ujungnya ke sana ada namanya Atha bin Muslim. Atha bin Muslim Al-Kaffaf Al-Halabi didhaifkan oleh Abu Dawud. Menurut Abu Hatim tidak boleh dipakai hujah periwayatannya. Oh, berarti beliau mungkin tertuduh pendusta atau suka melakukan dosa besar. Berarti mungkar atau namanya matruk atau mungkar, karenanya kemudian dihindari sebagai landasan gitu. Jadi sumber riwayat ini sekedar tahu saja, tapi jangan dianggap sebagai sesuatu yang pasti kebenarannya gitu ya. Aku masuk ke rumah Rasulullah SAW, kata Al-Fadl sesuai rangkaian riwayatnya itu, sepupunya Nabi SAW, beliau sedang sakit yang membawa ajalnya. Saat ajalnya, sebagai sepupu tentu, apalagi sepupu sekaligus sahabat gitu, beliau kemudian masuk kamarnya Rasulullah SAW. Di kepalanya ada balutan kain kuning. Kepadanya kuucapkan salam, kemudian beliau bersabda, wahai Fadl, apa kabarmu? Aku menjawab, baik wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, kuatkan balutan yang ada di kepalaku ini. Kalau bahasa kita, Nabi itu kenapa sakitnya apa ya? Kira-kira.
Nah, Nabi nggak pernah sakit seumur-umur kecuali saat menjelang ajal. Nah, sakitnya seperti ini. Biasanya sakitnya seorang pemimpin apa, Pak? Kira-kira kepalanya tuh yang kelihatan tuh. Kenapa dengan kepalanya? Kalau bahasa sekarang kita ada namanya istilahnya yang di kepala itu satu mungkin penyumbatan pembuluh darah, ya kan? Atau pecah pembuluh darah. Kalau pecah pembuluh darah biasanya nggak lama, langsung nggak sadar, gitu kan? Tapi kalau penyumbatan itu sangat mungkin masih ini dulu, Pak. Ya maaf, kalau bahasa kita kena stroke dulu, gitu ya misalnya gitu. Nabi sih tidak digambarkan, tidak pernah tidak diriwayatkan bermasalah dengan anggota geraknya, berarti nggak kena stroke, cuma sakit kepala. Sakit kepalanya modelnya apa gitu. Baik, lanjutnya. Setelah itu kemudian Fadl mengikatkan kepalanya Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, kuatkan balutan di kepalaku, meneruskan ceritanya. Maka kulakukan perintah Rasulullah itu. Kemudian beliau duduk lalu meletakkan tangannya di atas bahuku. Kemudian beliau berdiri lalu masuk ke masjid. Kondisi sakit seperti ini beliau masih sholat di masjid. Malu kita sama Nabi. Kalau kita gerimis sedikit aja udah pada hilang jamaahnya. Ya kan? Sakit kepala dikit aja udah kabur jamaah gitu. Nabi dalam kondisi sakit menjelang ajal beliau masih ngimamin sholat di masjid sampai sakit kepalanya kemudian diikat dengan ikatan gitu. Beliau berdiri lalu masuk ke dalam masjid bertumpu pada Fadl bin Abbas, bertumpu pada sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kisah selanjutnya terdapat dalam hadis perihal wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada saatnya. Baik, alhamdulillah, poinnya adalah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat sakit bisa dituntun. Tadi judulnya kan bersandar ya Pak. Yang dilarang adalah bersandar ketika makan. Kalau bersandar jalan ketika kita dalam kondisi sakit, itu Nabi juga pernah lakukan. Berikutnya, lagi saat sakit Rasulullah dituntun. Pernah bersandar kepada orang untuk membantunya berjalan ke masjid. Ada lagi riwayatnya Abdullah bin Abdurrahman dari Amr Asim dari Muhammad bin Salamah dari Humaid bersumber dari Anas radhiyallahu anhu. Kalau tadi Fadl bin Abbas sepupunya Nabi, kalau ini pembantunya Nabi Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik namanya, kita sudah sering dengarkan. Anas bin Malik itu adalah asli orang pribumi Madinah yang dikirim anak muda 10 tahun usianya, dikirim sama ibunya. Ya Rasul, ini anak saya nggak bisa bantu apa-apa buat perjuangan. Yang mungkin bisa bantu nolong engkau adalah anak saya ini, 10 tahun usianya, Anas bin Malik namanya gitu. Silahkan saya wakafkan untuk perjuangan dengan cara membantu rumah tangganya engkau gitu, rumah tanggamu. Nabi kemudian menerima Anas bin Malik. Anas bin Malik di usia 10 tahun, Nabi di Madinah 10 tahun. Jadi ketika Nabi wafat, usia Anas bin Malik 20 tahun. Ya Pak, lalu kita sering dengar, kemarin saya pernah ceritakan, Anas bin Malik kemudian diminta didoakan oleh ibunya, oleh keluarganya ini. Datang waktu sholat, satu saat Nabi di rumahnya Anas bin Malik dengan keluarga gitu. Datang waktu sholat, kemudian Nabi ngimamin sholat sekeluarganya Anas bin Malik. Lalu orang tuanya minta agar Anas didoakan oleh Nabi SAW. Nah, setelah sholat selesai, Nabi kemudian mendoakan Anas bin Malik itu panjang semua kebaikan. Gitu. Ini sekaligus dalil bahwa setelah sholat jamaah boleh imamnya kemudian menuntun jamaah untuk sholat, untuk berdoa. Seperti Anas bin Malik didoakan oleh Nabi SAW, diaminkan oleh keluarganya Anas bin Malik. Lalu satu di antara doanya Nabi untuk Anas bin Malik ini adalah, ya Allah panjangkan umurnya, satu. Yang kedua, banyakkan generasinya, anak cucunya. Dan itu doanya Nabi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggal Nabi, Anas bin Malik berkeluarga. Anas bin Malik punya anak banyak. Cucunya juga banyak. Konon ketika meninggal dunia, anak cucunya lebih dari 100 orang. Bapak punya anak berapa? Cuma 3. Masing-masing 3. Cuma 9 cucunya. 9 sama 3 berapa? Cuma 11 ya. 12 ya. Cuma 12 ya kan. Cuma 2 Anas bin Malik 100 lebih. Sampai cicit dah, oke, sampai cicit gitu. Cicit paling berapa gitu. Udah keburu meninggal dunia kita kan. Anas bin Malik didoakan oleh Nabi SAW panjang umur. Betul, usia beliau sampai lanjut. Berarti sampai dengan cicit masih bisa
ketemu gitu ya. Lalu anak cucunya juga banyak. Itu doanya Nabi Pak, dijabah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, Anas bin Malik juga sama. Sesungguhnya Nabi sedang dalam keadaan sakit, beliau keluar dari rumahnya dengan bersandar kepada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Waktu itu beliau memakai kain kitri buatan Qatar sekarang disebutnya kainnya namanya kain kitri yang diselempangkan. Kemudian beliau sholat bersama mereka para sahabat. Jadi Nabi mengimamin sholat dibimbing oleh Usama bin Zaid. Mungkin karena Anasnya masih terlalu kecil, bisa jadi itu ya. Tapi disaksikan oleh Anas bin Malik. Oke. Jadi besok lusa kita misalnya sama anak atau sama cucu, Pak, tuntun cu sini ikut Bapak mau ke masjid gitu misalnya ya. Kalau tongkat kan bisa jadi nggak bisa bantu kita ketika kitanya jatuh gitu. Tapi kalau anak atau cucu kan mungkin bisa bantu kita untuk berdiri. Baik. Masjid saya lumayan Pak, 2 lantai kan. Ruang ibadahnya di lantai kedua. Sekarang di usia 50-an ini sudah berasa. Kalau naik, Bapak masih mending segitu doang. Naik sholat ke masjid ini gitu, tangganya nggak terlalu tinggi kan. Kalau lantai 2, insya Allah tuh berasa. Karena lantai masjid pasti lantai keduanya kan lebih tinggi daripada lantai rumah kita kan. Itu sudah mulai banyak yang berhenti di tengah jalan. Di usia-usia kami. Baik, Alhamdulillah. Ini Rasulullah SAW dituntun menuju masjid. Baik, bagian yang pertama. Berikutnya adalah tentang bagaimana Rasulullah SAW makan. Oke, waktu isanya 19.12, sekarang lebih malam ya Pak, santai. Baik. Rasulullah SAW bagaimana makannya? Selesai makan, Nabi menjilati jari jemarinya. Berarti nggak pakai sendok. Gitu. Ustaz, gimana dong kalau kita sekarang pakai sendok gitu? Apa dijilatin sendoknya? Lain. Habis makan maruk amat sendok jadi jilatin. Beda Pak. Ternyata ada hikmahnya yang hari ini baru kita tahu gitu. Bahwa jari jemari kita itu mengandung enzim, mengandung bla 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 gitu. Ya, ada unsur fermentasinya gitu, membuat makanan yang kita kunyah semakin cepat busuk misalnya. Bapak dulu waktu di kampung ada adonan kue gitu, jangan pegang-pegang sama ibu ya Pak. Halo, kalau di saya namanya koci. Setiap kali lebaran tuh koci yang bentuknya gunung-gunungan, tahu ya Pak, namanya apa Pak di tempat Bapak? Pais kalau di Sundanya gitu ya. Apa itu, kalau orang tua nggak boleh kita megang mainan adonan itu gitu. Ternyata apa sebab cepat busuk. Kalau dipegangin orang gitu, itu adonan cepat basi ya kan. Ternyata Bapak, tangan kita ini mengandung enzim, mengandung apa gitu yang membuat makanan lebih cepat mudah dicerna. Jadi kalau kita makan pakai tangan, itu bukan hanya sunnah Nabi tapi sehat memang gitu. Ya, dulu kalau nggak salah Pak Kiai saya Irfan Hidwi pernah cerita dulu Agus Salim, kita tahu Agus Salim Pak ya, satu di antara BPUPKI ya kalau nggak salah Agus Salim itu dulu makannya pakai tangan. Beliau tuh kalau makan kayak mau rapat katanya gitu, perlente banget. Baju yang dipakai tuh bukan kaos oblong kayak kita. Kalau kita di rumah Pak gimana kalau lagi makan? Yang nyaman itu kaos oblong. Kalau Agus Salim katanya rapi pakai dasi mau makan gitu. Terus makannya tapi pakai tangan. Kok bisa begitu, dikomplain sama orang katanya. Itu dikomplain sama sejawatnya gitu. Malu masa makan pakai tangan gitu. Kayak kita lah Pak ya kan, sok keren, sok beken ini pakai tangan. Malah kalau sekarang pakai sumpit ya. Walaupun susah megangin sumpitnya. Ya kan. Agus Salim dikomplain, kalau nggak salah namanya Agus Salim. Sama Pak Kiai cerita itu, dikomplain begitu, kemudian dia Agus Salim sederhana aja jawabnya. Kalau saya pakai sendok, saya nggak tahu ini kesucian sendok ini. Sebab bukan saya yang nyuci. Pak, Bapak pernah perhatiin nggak? Bapak pakai sendok restoran gitu. Bapak tahu nggak itu sendoknya dicucinya bener nggak? Kena najis nggak? Atau pakai sabunnya berlebihan apa enggak? Kan kita nggak tahu. Tapi kalau pakai tangan kita yang tahu bagaimana kebersihannya, gitu. Luar biasa tuh Pak. Nah ternyata bukan hanya sunnah tapi juga ternyata sehat. Belakangan kita tahu bahwa ternyata tangan ini memiliki enzim yang kemudian gampang mencerna, membuat makanan lebih cepat busuk. Oke. Nah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya Nabi menjilati jari jemarinya sehabis makan.
3 kali. Karena makannya pakai tangan, kemudian habis makan. Masih ada yang begitu sekarang? Masih, saya masih. Apalagi kalau makanannya makanan yang itu ya, nasi padang ya Pak. Enak banget itu gitu. Bukan jorok Pak, bukan jorok, karena ternyata masing-masing punya kelebihan. Tangan, jari, jemari kita punya kelebihan. Di mulut kita juga penuh dengan enzim kan. Apa enzim betialin, kalau dulu bahasa kita belajar dulu SD di SMP Sanawiyah tuh. Ya Pak, ada enzim apa lagi ya yang membuat makanan tuh berbeda. Contoh, kita makan nasi itu punya rasa nggak? Hambar. Tapi begitu Bapak kunyah di dalam, rasanya gimana? Berubah nggak? Ada manis-manisnya kan? Itu ternyata bercampur dengan enzim gitu. Ya kan? Baik. Nah kalau kemudian ini jilatin, itu tangan kita lebih bersih. Konkret, contoh lain, bisa lihat kucing kan ya, si kucing habis makan gitu, jadi cuci tangannya pakai. Ternyata mulut kita penuh dengan segala macam. Nah ini kajiannya kalau lebih diteliti lagi lebih lanjut gitu oleh kedokteran medis gitu, dahsyat nih. Ternyata sunnah Nabi ini mengajarkan kita untuk hidup sehat dalam keseharian. Baik, riwayatnya dari Muhammad bin Bashar, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari salah seorang anak Ka'ab bin Malik yang bersumber dari bapaknya, yakni Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi. Nama Ibnul Ka'ab bin Malik, putranya Ka'ab bin Malik, di sini tidak dijelaskan. Sedangkan Ka'ab mempunyai 2 anak, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Namun demikian keduanya mempunyai punya siqah, dapat diterima periwayatnya, dan keduanya merupakan tabi'in besar. Jadi Ka'ab bin Malik sumbernya anaknya yang manapun itu bisa diterima karena dua-duanya siqah. Siqah itu kuat ingatannya, kuat hafalannya gitu. Baik, sekaligus adil orangnya. Adil itu apa namanya, derajat rawinya diterima sebagai rawi yang makbul. Berikutnya, bila Nabi SAW selesai makan, beliau menjilati jari jemarinya yang 3. Kalau di atas 3 kali. Kalau yang di bawah ini hadisnya menjilati jari jemarinya yang 3. Kok bisa 3? Iya, sebab yang Nabi makan pakai 3 jari. Kok 3 jari? Iya, sebab yang dimakan kurma. Ya kan, kurmanya habis gitu. Nah kalau kita makan bubur ya repot biasanya gitu Pak ya. Jadi ya lihat-lihat yang begini ini kontekstual saja gitu. Apa yang dimakan? Oh kalau makannya begitu ya maklum yang dijilati 3 jari itu. Diriwayatkan oleh Hasan bin Ali Al-Khilali dari Hammad bin Salamah, dari Thabit, bersumber dari Anas bin Malik. Yang dimaksud jari yang 3 yakni jari tengah, telunjuk dan ibu jari. Tengah, telunjuk dan ibu jari. Berarti makannya gini. Kurma lagi-lagi ya. Baik, berikutnya nanti kita akan belajar lebih lanjut bahwa Nabi itu penuh kesederhanaan. Nabi kaya Pak. Kita sudah belajar dari usia muda Nabi kaya, menikah dengan Khadijah kaya. Ngasih mas kawinnya 1, sekian M kalau bahasa tulisan kita sekarang, dalam bentuk unta 20 ekor plus emas setara dengan untanya gitu kan. Lalu sampai dengan menikah dengan Khadijah di usia 40 tahun tambah kaya. Di usia 25 tahun tambah kaya sampai dengan 40 tahun. Baru setelah menjadi Nabi dan Rasul 13 tahun di Makkah, kemudian Nabi ditindas sedemikian rupa, habis tuh kekayaannya. Hijrah ke Madinah kaya lagi Pak. Sebab apa? Di antaranya adalah baginda Nabi punya hak mendapatkan khumus. Khumus itu 1/5. 1/5 itu 20% dari harta rampasan perang. Kebayang nggak itu? Nanti dikupas lebih lanjut oleh para ahli sejarawan gitu, bahwa ketika Nabi dan para sahabat memenangkan perang Badar, perolehan Nabi itu sekian miliar kalau hitungan kita sekarang gitu. Dari khumus 20%-nya itu. Dari mana itu Ustaz? Dari kuda, unta, pelana, ya kan, senjata, itu bernilai rupiah semua gitu. Nah 20%nya adalah haknya Nabi SAW. Nabi kaya, oke. Tapi Nabi memilih hidup sederhana. Mari kita lihat berikutnya bagaimana makanan Nabi.
jenis roti yang dimakan oleh Rasulullah, kesederhanaan makanan pokoknya Nabi. Bapak pakai beras apa sekarang? Rojo lele, pandan wangi, atau ya, yang ya sekurang-kurangnya ada capnya gitu kan ya, bukan raskin ya kan. Oke. Nabi bagaimana? Keluarga Nabi tidak pernah makan roti syair sampai kenyang 2 hari berturut-turut hingga Rasulullah wafat. Keluarga Nabi tidak makan roti syair sampai kenyang 2 hari berturut-turut sampai Rasulullah SAW wafat. Riwayatkan oleh Muhammad bin Al-Masani, riwayatkan pula oleh Muhammad bin Bashar. Keduanya menerima dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Ishaq, dari Abdurrahman dan seterusnya, bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang cerita ini adalah Aisyah, istrinya Nabi sendiri. Bagaimana kita tidak percaya? Yang cerita adalah istrinya gitu. Lalu syair itu apa? Syair, khintah dan bur. Ada 3 jenisnya Pak, syair, khintah dan bur, semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan gandum. Sedangkan syair merupakan gandum yang paling rendah mutunya. Jadi syair, khintah dan bur itu diantara gandumnya jenisnya macam-macam gitu. Ada kasar, ada halus. Yang paling jelek namanya syair. Nabi makan, kalau bahasa kita, beras yang paling jelek, raskin gitu. Itu pun nggak kenyang. Berarti nggak berlebih-lebihan, boro-boro nggak berlebih-lebihan ya. Oke, kadangkala ia dijadikan sebagai makanan ternak. Kalau bisa bayangkan ini kira-kira syair itu kayak apa gitu. Kadang dijadikan sebagai makanan ternak kayak bekatul ya bahasa kita. Namun dapat pula dihaluskan untuk makanan manusia. Oke, roti yang terbuat dari syair kurang baik mutunya. Syair lebih dekat kepada jelai daripada gandum. Jadi nggak gandum banget, kalau gandum mah bener gitu. Ini mah enggak. Abdurrahman bin Yazid dan Asid bin Yazid bersaudara, keduanya rawi yang thiqah kuat. Baik, ini makanan pokoknya Nabi SAW. Jadi Nabi nggak kenal rojo lele pandan wangi Pak. Yang dimakan adalah gandum yang paling jelek mutunya. Gitu. Kalau bahasa kita sekarang raskin. Kita protes, cari makan sama saya yang dimakan ala kadarnya gitu. Ya. Oke, ada satu hikmah di sini. Satu saat misalnya ketika kita kesulitan, misalnya ya jangan ngersuluh, jangan protes kalau kemudian satu saat kita ketemu makanan yang sederhana. Kalau dulu di zaman kita kecil di kampung udah biasa. Saya pernah merasakan nasi pakai campur jagung juga. Barangkali di antara kita ada yang pernah makan Pak? Tiwul gitu. Bulgur ya, bulgur, tiwul gitu. Zaman dulu. Oke, sekarang angkat tangan yang anaknya pernah nyicipin makanan itu. Makanan sebagai makanan pokok, Pak. Bukan hidangannya. Ada? Oh Allah. Dulu waktu mondok saya pernah makan nasi jagung. Khasnya orang Jawa Timur ya, gitu. Ngirit gitu, nasinya nasi jagung. Gitu. Pernah. Nah, kalau anak-anak kita, ya Allah, nasi nggak enak. Orang disuruh makan aja susah. Bener ya Pak? Anak-anak sekarang Masya Allah disuruh makan. Kamu tuh cuma disuruh makan aja susah, apalagi disuruh bantuin emak. Ya kan disuruh bantuin mamahnya gitu. Suruh makan aja susah. Itu baik. Nabi SAW begitu sederhananya, meskipun ketika Nabi punya kekayaan, punya secara ekonomi mapan gitu, Nabi tetap memilih sederhana. Baik. Rasulullah tidak pernah makan di atas meja dan tidak pernah makan roti gandum yang halus hingga wafatnya. Di atas meja ini memang tradisinya orang Arab. Tadi kita cerita ya, memang beliau orang Arab memang biasa makannya ngemper di bawah gitu, bukan di meja makan kayak kita. Itu soal budaya, kalau ini soal budaya. Tapi yang menjadi pelajaran adalah Nabi tidak makan gandum yang halus hingga wafatnya. Jadi gandumnya gandum yang jelek tadi, namanya syair ya, bukan khintah. Kalau khintah gambur yang bagus. Baik, ini kesederhanaannya baginda Nabi SAW. Berikutnya, lauk pauknya gimana? Nah, mulai belajar kita. Cuka dan minyak zaitun sebagai saus. Saya nggak bisa bayangkan gimana makan pakai cuka ya. Kalau dicampur sama bakso ya oke lah. Ada baksonya soalnya kan gitu. Ada campur sama cukanya sebagai malah penyedap gitu kan. Ada asam-asamnya gitu. Tapi kalau nasi dicampur sama cuka itu gimana rasanya?
Ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, saus yang paling enak adalah cuka. Gitu. Abdullah bin Abdurrahman berkata, saus yang paling enak adalah cuka. Sumber riwayatnya dari bapaknya, bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis ada kontekstualisasinya, ada apa cerita di balik layar gitu. Satu saat Nabi mau makan, kemudian nanya sama Aisyah, Aisyah kita punya apa? Nggak ada Rasul, nggak ada lauk lagi, habis. Yang apa yang tersisa cuma cuka tuh. Nah sebaik-baik lauk adalah cuka. Nah itu keluar hadis itu tuh. Jadi sebenarnya Pak, konteksnya harus dibaca bahwa Nabi ingin menyenangkan hati istrinya, meskipun sederhana gitu, tetap disyukuri. Kalau kita banting makan di luar gitu kan. Halo, tahu bapak tahu definisinya makan di luar? Bawa gotong piringnya, makannya di teras. Kalau sekarang mau udah makan di luar. Ini Nabi SAW menyadari kondisi gitu, jadi nggak ada yang dicela. Memang Nabi nggak suka, jangan cela makanan, gitu. Jadi ada konteksnya ya Pak ya. Bukan berarti kalau gitu ya udah kita harus ngikuti plek ceplik keciplek Nabi. Gitu. Nah, silakan. Ada yang pernah nyoba makan nasi pakai cuka? Kayak apa rasanya? Gitu. Segitu aja Nabi syukuri, coba bayangkan itu. Oh Akbar. Rasulullah SAW bersabda, makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya. Sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah gitu. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyyah. Itu namanya zaitun. Jadi zaitun itu adalah pohon yang diberkahi, bahasa Al-Quran di surah An-Nur tadi. Baik, makanya Nabi SAW adalah minyak zaitun. Makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengan. Jadi zaitun bukan hanya untuk urut, tapi juga untuk dimakan. Kalau bahasa kita bukan dimakan, tapi dibuat goreng. Hari ini kita tahu ternyata minyak zaitun memang sehat untuk minyak goreng, tapi nggak kita makan langsung kan. Kalau kita ya, minyak gorengnya ganti minyak zaitun atau minyak gorengnya terbuat dari jagung gitu. Minyak jagung ada lagi Pak ya, Mazola mereknya. Jadi merek-merek. Baik, itu yang sehat-sehat. Baik, Bapak lebih lanjut. Lauk pauknya Rasulullah, apa Nabi cuma makan sesederhana itu? Tidak juga. Ada waktunya Nabi juga makan daging gitu ya. Ini Nabi suka labu, kue manis dan madu. Tiga-tiganya ada unsur manisnya. Kurma juga manis gitu ya. Manisnya tapi manis fruktosa kalau bahasa dokter katanya. Manis yang berasal dari tumbuh-tumbuhan alami gitu, itu sehat. Tidak seperti manis buatan. Yang jadi masalah adalah udah manisnya manis buatan gitu kan. Apa bahasanya Pak? Yang begitu itu yang berbahaya gitu. Oke. Baik, Nabi menggemari buah labu. Kalau makan sayur. Kalau saya memaknainya ini labu itu simbol dari sayur. Bapak bisa bayangkan orang Arab ya di mana ada tumbuh sayur kan gitu ya. Nabi senang sayur-sayuran, simbolnya adalah labu. Maka pada suatu hari beliau diberi makanan itu atau diundang untuk makan makanan itu ya labu. Aku pun mengikutinya. Kata siapa? Anas bin Malik. Nih, tadi ceritanya adalah pembantunya Nabi SAW. Anas cerita bahwa Nabi itu senang makan labu. Aku pun mengikutinya. Maka makanan itu kuletakkan di hadapannya karena aku tahu beliau menggemarinya. Ini Anas bin Malik. Nabi menyenangi kue-kue manis, manisan dan madu. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dari Anas bin Malik, Nabi suka labu. Dari Aisyah, senang kue-kue manis juga madu gitu. Kalau olahan gitu, kuenya kue manis. Baik, tentu terukur Pak ya semuanya gitu. Ya ada waktunya. Ada namanya lunch, dessert. Kalau bahasa kita sekarang gitu ya. Ada menu pembuka, menu penutup, gitu, hidangan utama dan seterusnya. Baik, akhirnya daging. Kayaknya sampai saat cuma sampai di situ. Oke, daging. Lauk pauknya Rasulullah SAW sesekali Nabi juga makan daging, apalagi orang Arab senang daging, Pak ya. Nabi senang daging
kambing yang paling utama, domba terutama gitu. Nabi diberi makan daging, maka diambilkan baginya bagian zir'an. Zir'an adalah bagian tubuh binatang dari dengkul sampai bagian kaki. Nah, ini dengkul, kaki. Kemana lah? Kaki itu ke sana ya? Kalau ke sini paha kan? Oke. Jadi ya kira-kira sama dengan kita nih. Kalau Bapak mau nyate, yang mana yang diambil? Paha kanan satu. Susah bedainnya paha kanan apa kiri. Pokoknya paha dah gitu. Pahanya paha belakang gitu ya. Ya memang paling enak diantaranya. Nabi juga senang itu Pak. Ya. Dari zir'an. Bagian zir'an kesukaannya, maka Rasulullah mencicipi sebagian daripadanya. Tapi nggak maruk Pak. Mencicipi sebagian daripadanya, nggak satu paha dihabisin sendirian gitu. Ya, Bapak tahu orang Arab kalau pesta luar biasa. Itu satu ekor kambing mah biasa cuma 5 orang gitu. Kambing guling dimakan habis 5 orang, ya, gila nggak tuh? Bahkan unta dimakan hanya beberapa, ya paling 10 atau berapa belas orang gitu. Habis tuh kayak apa? Kayak apa rakusnya kalau bahasa kita. Kalau kita makan cicik. Orang kampung saya namanya cicik, Pak. Jadi makan tuh kalau makan nasinya banyak, dagingnya dikit. Namanya cicik. Ngirit padahal mah. Kalau orang Arab, daging semua yang dimakan gitu. Ya, baik. Nah, Nabi SAW meski demikian gak maruk, sebagian saja. Baik. Ada lagi satu lagi, daging yang paling baik adalah daging bagian punggung. Namanya apa ya Pak ya? Kalau bahasa kita ada bahasa itunya kulinernya tuh daging bagian punggung namanya as dalam. Ada namanya Pak? As dalam itu Pak. Tahu ya? Namanya ya as dalam gitu ya. Itu. Ternyata itu kesukaan Nabi juga. Kok bisa begitu Ustaz? Ya, kalau di paha meskipun sedikit lemaknya ada. Ya kan? Udah gitu seratnya tebel. Keras gitu kan. Tapi kalau as dalam Pak, itu empuk banget, nyoy. Nah, namanya as dalam betul Pak ya. Saya biasa ngulitin kambing itu bagian dalam ininya, paling enak. Sit gitu. Ini aneh banget. Ya, biasanya dipanggang atau dibakar. Barbecue tuh satu di antaranya yang paling mahal adalah itu. Kalau kita belajar sama chef gitu kan, bagian-bagian tubuh hewan sembelihan kan masing-masing punya kualitas yang berbeda ya Pak ya. Harganya juga beda gitu. Nah, as dalam ternyata senangannya Nabi juga. Satu, seratnya tidak terlalu kasar. Yang kedua, nggak ada lemaknya. Ya kan, bagian as dalam tuh. Yang biasa netel kurban biasa Pak, tahu ya. Netel as dalam tuh enak Pak. Itu dagingnya empuk. Ini riwayatnya dari Abdurrahman bin Ja'far. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah, disebut pula Muhammad bin Abdurrahman, juga disebut Abu Hay namanya. Baik, Nabi senang as dalam. Kalau bagian tubuhnya hewan gitu, satu kaki, kalau bahasa kita paha barangkali, yang kedua adalah as dalam. Ada jeroan nggak? Nah, ternyata Bapak bisa bayangkan 15 abad yang lalu. Kok bisa ya gitu. Kalau bukan petunjuk wahyu gimana ceritanya? Ya, bahkan sampai hari ini masih banyak orang yang makan jeroan, apalagi kepala, otak, keleyangan itu. Dulu masa muda saya senang makan kepala. Nah, malum sering nyembelih korban gitu kan. Bagian kepalanya olah gitu. Enak gitu. Sering akekah misalnya kan bagian kepala kan kebagian tuh, Ustaz bawa dah gitu. Makan kepala biasa tuh Pak. Belakangan begitu makan otak langsung Yang kedua daleman. Kalau dulu seneng makan daleman dulu ya, dibikin sop gitu. Dibikin apa namanya? Disantenin apa namanya? Gulai ya, dibikin gulai gitu Pak, jarwan. Wah, enak perasaan dulu ya. Termasuk handuknya, tahu handuk? Bagian babatnya dicuci bersih. Kalau di kampung dicucinya pakai Orea. Iya, itu enak, brul gitu. Nggak mikirin sakitnya kayak racun gitu kan. Ya kan padahal mah, tapi bagus jadi bersih putih gitu. Pakai Korea. Ternyata bahaya ya.
Oh di sini lain lagi, tekniknya macam-macam. Yang pasti kita masih makan dalaman. Babat, soto babat, seneng banget. Padahal ternyata itu sangat berbahaya. Nggak nyontoh Nabi, Nabinya senangnya yang gini nih, as dalam atau bagian paha, daging terbaik. Ya Pak, itu jeruan sekarang sampah lah, jangan ya dimakan lagi. Asam urat, kolesterol, darah tinggi, kena semua dah itu. Ya, termasuk otak, kepala gitu, sudah bukan lagi makanan kita dah itu. Ya, kita harus agak-agak milih-milih. Sebagaimana Nabi itu, Nabi nggak rakus, Nabi memilih-milih makanannya hanya yang sehat saja untuk tubuhnya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sedikit lagi waktu yang kita punya sampai 12 sekarang. Pas, ini benar ya jamnya. Alhamdulillah. Ada yang disampaikan Pak? Silakan Pak. Ya. Uban ancaran iman. Ya, saya perlu cek dulu hadisnya nih, bener nggak ya? Yang kita pelajari kemarin nggak ada hadis yang menyatakan bahwa bukan nggak ada, nggak ketemu, kita nggak nemukan hadis yang menyatakan bahwa uban itu adalah pancaran iman gitu ya. Kok malah diperintahin disemir gitu ya? Kalau emang iya, betul. PR Pak ya. Coba kita cari dulu hadisnya, apakah itu hadisnya ada, bagaimana kualitasnya, apakah sahih gitu ya. Kenapa Nabi malam? Yes, betul. Itu yang kemudian Nabi katakan, khalifu al-yahud, bedakan kalian dengan orang Yahudi. Mereka miara uban, kita tutup uban itu dengan semir. Gitu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. PR ya Pak. Insya Allah pertemuan berikutnya kita bisa jelaskan detail dengan rawi ayat. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.